Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Uhayyikum bitahiyyatin islamiyatin salaman mubarakan fih wa hiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah tentang penulisan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Nabzatun an Tadwinil Haditsin Nabawi wa Kitabatuhu wa Tasnifu fihi. Dalam pembagian ini bahwa penulisan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi 4 abad, yaitu Al-Qarnul Awal, abad pertama pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selanjutnya Al-Qarnus Tsani, Al-Qarnus Tsalis, dan yang terakhir adalah Al-Qarnur Rabi' atau abad keempat. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana keadaan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad masih hidup. Baik, dalam kitab disebutkan lam yuhfazil haditsun nabawiyyu kitabatan bisifatin 'ammatin fi ahdin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kama hufizal Qur'anul Karim. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, hadis-hadis beliau, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sebagainya, belumlah dijadikan satu buku atau penulisan yang khusus, tidak seperti Al-Quran Al-Karim. Jadi pada zaman Nabi, hadis belum dituliskan, sedangkan Al-Quran sudah dituliskan. Dan kita akan lanjut pembahasannya. Wa in katabahu ba'dus sahabati radhiyallahu anhum bi raghbatin minhu ahyanan. Akan tetapi sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum dengan kehendak mereka, terkadang mereka juga menuliskan beberapa perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun perbuatannya. Wa bi amrin minan nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanan ukhra. Dan juga terkadang Nabi pun menyuruh para sahabat untuk menuliskan perkataannya. Kama natahaddatsu an dzalika fi ma yali. Seperti mana kita akan bahas di bawah kelanjutannya, ialah al-haditsun nabawi fi ahdin nabi. Sunnah-sunnah atau hadis-hadis Nabi pada zaman Nabi Muhammad. Ista'mala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-kitabata fi tadwini ma yunzalu alaihi minal Qur'an wattakhadha lidzalika kuttaban minas sahabati radhiyallahu anhum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai menuliskan Al-Qur'an dengan perantara para sahabat-sahabat. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad ialah ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Fakana al-Qur'anu yuktabu kulluhu baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam 'ala ar-riqa'. Dan Al-Qur'an itu ditulis semuanya ketika pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah mulai ditulis maksudnya. Nanti kita akan bahas juga bagaimana penulisan Al-Qur'an, akan disebutkan setelah ini. Ar-riqa'. Riqa' ini adalah jam'u ruk'ah, wa hiya qit'un minal waraqi wal jild. Jadi riqa' ini potongan-potongan. Jadi Al-Qur'an itu ditulis secara potongan-potongan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal adla' atau tulang belulang. Adla' ini adalah jam'u dila', tulang belulang. Wal hijarati, dan batu-batu. Was sa'fi, dan juga pelepah-pelepah kurma. Jadi pada zaman Nabi, Al-Quran dituliskan yaitu dengan cara ar-riqa', berjilid pakai kertas-kertas masih terpisah. Adla, tulang belulang. Wal hijarah, batu-batu, dan juga was-sa'af atau pelepah-pelepah kurma.
Wa kanatil ayatu minal Qur'an tanzilu alaihi sallallahu alaihi wasallam fayamuru katibal wahyi bikitabatiha fi mawdi'in kaza min suratin kaza. Ketika ayat Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyuruh untuk menuliskan surat ini di bahagian ini, dan ini adalah surat ini. Jadi langsung ini dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastamarra al-amru ala hadhil hal hatta wafatih sallallahu alaihi wasallam, dan ini berkelanjutan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Falam yuqbad alaihi salatu wassalam illa wal Qur'an mahfuzun maktubun la yanqusuhu illa al-jam'u fi mushafin wahidin alladhi qad tamma fi ahdil khalifati Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Akan tetapi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an ini belum disatukan atau dibuat secara mushaf wahid, secara buku satu. Dan Al-Qur'an ini hanya lebih banyaknya yaitu dihafal dan ditulis secara terpisah-terpisah, dan mulai dibukukan itu pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya ialah ammal haditsu falam yakun sya'nuhu kadzalik. Akan tetapi hadis belum seperti itu, masih belum ditulis. Haitsu innahu lam yudawwan jami'uhu tadwinan rasmiyan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama duwinal Qur'an. Jadi hadis Nabi belum ditulis sebagaimana Al-Qur'an yang telah dituliskan itu. Walam ya'mur sallallahu alaihi wasallam ashabahu bidzalika li asbabi adidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh para sahabat untuk menuliskan perkataan-perkataan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, disebabkan oleh beberapa sebab. Minha sababan haman huma, dan kita akan bahas dua sebab-sebab saja yang dikira penting. Dua sebab ini. Al-awwal, yang pertama, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'asha baina ashabihi radhiyallahu anhum ba'da al-bu'tsah 23 sanah. Bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman itu hidup di antara para sahabatnya, kebanyakan para sahabatnya ya, mayoritas. Akan tetapi ada juga sahabat yang hidup di luar Madinah, yang jauh daripada Rasulullah. Ada yang datang menemui Rasulullah ketika beliau perang, ada yang datang seminggu sekali saja, seperti itu. Jadi tidak semua sahabat setiap hari berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana tadwinu kulli kalimatihi wa aqwalihi wa af'alihi wa kitabatiha asiran. Pada zaman itu juga untuk menuliskan perkataan-perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatannya itu adalah sesuatu hal yang cukup sulit. Wa ihtaju dzalika ila tafarrugh katsir minas sahabati li hadzal amal al-jalil. Dan dengan kesulitan demikian, salah satunya ialah harus membutuhkan banyaknya sahabat untuk menuliskan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi pada zaman itu. Tsumma lam yakunis sahabatu radhiyallahu anhum jami'an yuhsinuna al-kitabata wa qata idzin, bal kana al-kuttabu minhum afradan qalail, wa kana jullu tarkizihim anizak ala jam'i ma tafarraq min suwaril Qur'anil Karim wa kitabatihi duna ghairi. Akan tetapi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat hanya fokus untuk menuliskan Al-Qur'an. Wasani, sebab yang kedua ialah al-khawfu min hudutsil labsi 'inda 'ammatil muslimina idza dawwanul hadis fayakhtalit bil Qur'an.
Sebab kedua ini juga ialah karena para sahabat akan takut bahwa perkataan Nabi Muhammad SAW atau hadisnya bercampur dengan Al-Quran pada zaman itu. Wa khususan fi tilkal fitrah al-mubakkiratul lati lam yaktamil fiha nuzulul wahyi. Dikarenakan juga pada zaman itu kenapa takut tercampur, karena Al-Qur'anul Karim belum turun secara semuanya, belum turun secara kamil atau lengkap. Wa kana al-Qur'anu yanzilu fiha mufarraqan hasbal waqa'i wal ahdath. Akan tetapi Al-Qur'an itu turun dengan mutawatir, mengikut kepada kejadian-kejadian pada saat itu. Idhafatan ila anna al-Arab kanu ummatan ummiyatan. Dan juga pada zaman itu kebanyakan orang Arab ini banyak juga yang masih belum bisa baca dan tulis. Wa kanu ya'tamiduna 'ala adh-dhakirati fima yawadduna hifzihi walidzalik 'urifu biquwwati adh-dhakirah wa sur'ati al-hifzi. Wa kana nuzulul Qur'ani mufarraqan 'ala ayati wa suwarin saghirah ashala lit-tafarrughi li hifzihi wastidhkarihi wal ihtifazu bihi fi sudurihim. Dan juga para sahabat itu pada zaman Nabi Muhammad SAW dia lebih menghafal langsung apa saja perbuatan Nabi, perkataan Nabi, ketetapan Nabi SAW, supaya juga tidak tercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Ammal hadithu fakana katsiral waqa'i. Dan hadis itu lebih banyak kejadiannya pada saat itu. Jadi ketika Nabi Muhammad berkata sesuatu, melakukan sesuatu, menetapkan sesuatu, itu jauh lebih banyak dibandingkan asbabun nuzul Al-Quran. Syamilan li a'malir Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa aqwalihi munzu bad'ir risalati ila an tawaffahu Allah azza wa jalla. Falau duwina al-hadithu kama duwina al-Quran lazima an ya'kifa as-sahabatu ala hifzil hadithi ma hifzil Quran wa fihi min al-haraj ash-shadid wal masyaqqatil kabirah wa hum hadithul ahdi bil Islam. Dan penulisan Al-Quran atau penulisan hadis itu juga sama seperti Al-Quran kemudiannya. Dan juga para sahabat disibukkan pada saat itu untuk menghafal hadis-hadis Nabi secara langsung dan juga menghafal Al-Quran. Wa kana hadzan as-sababan ar-ra'isan min asrari 'adami tadwinil hadisi fi ahdin Nabi. Dan itulah dua sebab yang paling utama kenapa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada penulisan hadis. Wa bihadza nafhamu sirra nahyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an kitabatihi 'indama qala li ashabihi la taktubu 'anni wa man kataba 'anni ghairal Qur'an falyamhuhu. Dan juga pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, salah satu sabdanya yaitu adalah la taktubu 'anni, janganlah engkau tulis apa-apa yang langsung daripada saya, baik itu perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan. Kalau perkataan itu Rasulullah SAW akan bilang bahwa ini adalah wahyu dari Allah. Wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuh. Dan sesiapa yang menulis apa-apa saja daripadaku selain daripada Al-Quran, maka hapuslah. Walakinna hadza la ya'ni abadan. Tetapi ini tidak berarti untuk selamanya. Annal haditsa lam yuktab minhu syai'un fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah dituliskan pada saat itu, tetapi tidak berarti untuk selamanya.
faqad waradat atharun sahihatun tadullu ala annahu qad waqa'at kitabatu syai'in minal hadithi fil asrin nabawi walakinna hadhil kitabatu kanat bisifatin khasatin walam takun 'ammatan bihaitsu tatadawalu hadhil kutub bainan nas faqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu fi fathi Makkah ay yaktubu li Abi Syah al-khutbah allati alqaha 'inda fathi Makkah. Nah, ini menarik bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa yang menjadi asar-asar tertentu yang dikiranya sangat penting, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat-sahabatnya pada pembukaan Makkah untuk menuliskan. Jadi syah ini adalah di sini kalau kita lihat seorang laki-laki dari Yaman yang pada saat itu hadir zaman Rasulullah SAW pada untuk pembukaan kota Mekkah itu, untuk menuliskan khutbah yang dituliskan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kataba sallallahu alaihi wasallam kutuban ilal muluk wal umara yad'uhum fiha ilal Islam. Dan dari penulisan itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tulisan yang dituliskan oleh sahabatnya tadi, perkataan yang dituliskan oleh sahabatnya tadi kepada raja pada saat itu dan pemimpin-pemimpin untuk mengajak mereka masuk Islam. Jadi seperti surat menyurat ya, seperti itu. Jadi tidak selamanya pun pada zaman Nabi tidak boleh dituliskan hadis. Ada satu saat Nabi menyuruh ketika untuk menulis surat yang penting seperti itu. Kama sabata annahu alaihi salatu wassalam kataba li ba'di umaraihi wa ummalihi kutuban haddada lahum fiha al-ansibah wa maqadir az-zakah wal jizyah wad diyat. Sebagaimana isi daripada surat-surat itu, yaitu adalah salah satunya mengajak kepada Islam untuk sebahagian pemimpin-pemimpin mereka, pegawai-pegawainya, dan isinya adalah tentang takaran-takaran zakat, perintah zakat, jizyah atau bayar upeti, dan diat atau bayar tebusan atau denda-denda. Kama sabata anna ba'd as-sahabati kanat lahum suhufun khassatun wa kanu yudawwinuna fiha ba'd ma sami'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka sahifati Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma allati kana yusammiha bis-sadaqah. Dan ada juga sebagian daripada sahabat, salah satunya adalah Abdullah bin Amr bin As, dia menuliskan apa-apa yang disuruh Rasulullah, yaitu berkaitan dengan as-sadaqah. Wa sahifati Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib pun pernah menulis satu sahifah, suhuf, selembaran ya, allati kataba fiha ahkamad diyah wa fikakil asir, dan isinya itu tentang ad-diyah, tentang denda-denda, hukum-hukum denda atau tebusan ya, wa fikak al-asir, dan membebaskan tawanan-tawanan. Wa ghairihima min as-suhufil 'adidati allati kanat 'inda as-sahabati alladzina katabu fiha ma sami'uhu min ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-ahadits. Dan apa-apa yang telah dituliskan ini, cukup banyak suhuf-suhufnya ini, walaupun tidak semuanya pada zaman itu juga termasuk daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik, itu sampai situ saja pembahasannya karena ini mengulang kata lagi. Amma kitabatul hadis bisifatin amatin falam yakum biha ahadun fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li asbabi qad sabaqa dzakaraha. Dan kenapa sebab-sebabnya tidak tertulisnya hadis semuanya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Baik, kita cukupkan dulu. Insyaallah setelahnya kita akan bahas tentang al-haditsun nabawi fi ahdil khulafa'ir rasyidin. Keadaan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman khulafa ar-rasyidin. Baik, apa-apa yang kurang datangnya daripada diri saya pribadi, dan yang baik atau yang benar itu datangnya hanya daripada Allah Subhanahu wa taala semata. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.